Ibu, Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Salam berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik. Hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2026, merupakan peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Tema renungan pada hari ini, hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Hari ini adalah hari kedua dalam tahun baru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia mempercayakan kehidupan dan nafas kepada kita. Itu sebabnya awal tahun baru ini perlu kita isi dengan semangat baru. Beragam rencana, niat, selama satu tahun ini barangkali sudah kita buat. Berbagai persiapan untuk mewujudkannya barangkali juga sudah kita mulai, kita cicil satu persatu. Namun lepas dari semua itu, kita harus tetap beriman kepada kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menjadikan semuanya itu menjadi kenyataan. Pada hari kedua tahun ini, bacaan Injil Yohanes memberi kesaksian tentang siapa dirinya. Dia menyatakan dengan tegas, Dia bukanlah Mesias yang dijanjikan itu. Dia adalah suara yang berseru-seru untuk mempersiapkan bangsa Israel menyambut Tuhan Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan Bapa. Dengan memberi kesaksian, Yohanes ingin memberitakan bahwa saat keselamatan sudah tiba. Tahun-tahun beramat sudah di depan mata. Ia juga ingin meluruskan kesesatan yang sementara ada dalam diri bangsa Israel yang menganggap bahwa dirinya adalah Mesias. Demikianlah, orang yang mau mengenal Yesus lebih mendalam dan mengimaninya lebih kuat, ia perlu jujur akan dirinya sendiri dan rendah hati. Tidak perlu malu. Ia mengakui diri sebagai orang berdosa, bahkan mungkin pendosa. Ia perlu mengosongkan dirinya dari berbagai bentuk ketamakan dan juga kesombongan. Biar diri dan hidupnya diisi dan dipenuhi oleh Yesus sendiri. Bagai sebuah gelas, kalau diisi penuh, tentu tidak bisa diisi lagi. Kalau diisi, pasti tumpah. Sebaliknya, gelas harus dikosongkan dahulu supaya bisa diisi dengan yang baru. Hal yang sama juga dilakukan oleh Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze. Mereka telah berjuang bersama-sama untuk meluruskan kesesatan yang dibuat oleh pengikut bid'ah Arianisme. Bid'ah ini menyangkal keilahian Yesus, Allah Putra. Kemenangan atas kesesatan itu telah mereka rumuskan dalam syahadat hasil dari Konsili Nikea, yaitu syahadat panjang sahabat Konstantinopel. Belajar dari kedua orang kudus ini, serta diterangi oleh cahaya firman yang kita dengar pada hari ini, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, mari kita tanamkan dalam hati bahwa tahun yang baru ini bagi kita akan menjadi tahun keselamatan Tuhan. Tahun di mana Allah
akan mengaruniakan banyak berkat dalam hidup kita. Tahun di mana Mesias hadir mendampingi perjalanan hidup kita. Yang kedua, mari kita juga meneladan hidup Yohanes dan juga para bapa Kapadokia yang disebut Santo Basilus Agung dan Santo Gregorius dari Nasianze yang kita peringati hari ini. Dengan demikian para saudara, selama setahun ini kita hidup dalam kebenaran dan dijauhkan dari segala bentuk kesesatan. Kita juga diberi petunjuk melalui bacaan yang pertama, yaitu barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Ya, kita telah diurapi dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Dan ketika kita tetap hidup dalam kebenaran, kita akan mengetahui siapa diri kita dan apa arti serta tujuan hidup kita. Bapak-bapak Kapadokia, Santo Yohanes telah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berjuang untuk selalu hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.